Hai guys, welcome back to my channel di Yulislai. Oke, kali ini kita tidak akan unbox atau review mainan, tapi saya akan menjelaskan mengenai P Bandai. Nah, apa itu P Bandai? P Bandai adalah singkatan dari Premium Bandai, tapi di webnya itu memang ditulis P garis minus Bandai. Seperti itu di webnya guys. Jadi kita seringkali sebutnya P Bandai. Nah, P Bandai sendiri ini sebetulnya adalah web resminya Bandai untuk dia jual retail, tidak melalui distributor resminya dia yang sudah ada di berbagai negara. Tapi P Bandai ini untuk kawasan Asia selain Jepang itu sudah ada Hong Kong, Singapura, dan Taiwan. Cina mungkin ada, tapi saya tidak pernah tahu ada teman-teman sini atau teman-teman seller di Indonesia yang ngambil dari Cina. Jarang banget. Setahu saya mereka akan ambil dari Taiwan, Hong Kong ataupun Jepang. Itu aja guys. Dan kebanyakan kalau kita dulu sebutnya Premium Bandai ini adalah barang limited. Nah, kenapa bisa disebut barang limited? Kalau dulu nih zamannya Gunpla itu dia karena sekali cetak selesai, tapi ternyata akhir-akhir ini dia seringkali Bandai itu resale atau reproduksi ulang khusus untuk Gunpla. Ya, kalau Gunpla P Bandai dia masih bisa cetak ulang. Sedangkan untuk figur dia tidak pernah cetak ulang kecuali kasus khusus. Contoh si Oma Shio dia cetak lagi, kenapa? Karena ada 50 tahun anniversary-nya Kamen Rider, makanya Bandai bikin polling kira-kira SHF apa nih yang kalian mau diproduksi lagi. Nah, ternyata si Oma Shio. Seperti itu aja guys. Dan si Oma Shio itu memang sudah pernah rilis dan dia di reissue dengan embel-embel 50 tahun. Dan setahu saya P Bandai itu memang untuk figur ya, dia tidak pernah reissue. Jadi buat teman-teman yang kalau mau PO, cepetan segera PO aja, karena dia jarang banget reissue guys, kecuali mungkin dengan embel-embel 50 tahun, anniversary color, atau seperti yang Dragon Ball itu animation color ya, seperti gitu-gitulah, atau Senseiya juga guys. Jadi kalau untuk figur itu jarang banget reissue dengan barang yang sama. Sekalipun dia reissue dengan barang yang sama, saya yakin pasti ada embel-embel limited color lah, animasi color, dan seperti itu. Dan untuk Gundam biasanya guys, kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini adalah barangnya Premium Bandai semua. Biasanya dia adalah ini ya, boxnya itu tidak berwarna. Boxnya itu satu warna gini doang, seperti model hitam putih atau ya biru-biru semua. Dan bahkan yang seperti ini juga. Nah, seperti ini juga ada. Tapi ini sebenarnya adalah limited item barang expo. Nah, ini juga bisa juga masuk di Premium Bandai. Kenapa? Karena masa pandemi orang kan jarang banget tuh ke expo-expo. Jadi sama Bandai dia jualannya dimasukin ke webnya dia, makanya kita bisa dapetin. Padahal ini sebetulnya kalau yang model beginian yang ada tulisannya limited item, ini itu barang expo. Jadi tidak selalu masuk ke P Bandai, tertentu aja ya guys. Dan selain ini ya guys, ada juga P Bandai yang dusnya itu tidak selalu satu warna. Contohnya seperti ini guys. Ini sebetulnya adalah barangnya P Bandai. Nah, tapi kenapa bisa full color gini seperti regular? Hanya Bandai yang tahu jawabannya. Tapi yang pasti kalau di Jepang kita belinya itu P Bandai. Sedangkan ini regulernya untuk di distribusi Indonesia itu tidak ada masuk barang reguler yang seperti ini. Kalaupun ada itu pernah ada dulu kalau nggak salah si MG XN Racer itu, kalau nggak salah ingat saya. Ya silakan dikoreksi jika saya ada salah-salah mengenai XN Racer itu menjadi barang reguler. Tapi setahu saya di Jepangnya itu memang P Bandai, tapi distribusi Indonesia itu mendapatkan jalur distribusinya untuk jadi reguler. Dan itu sama persis, box artnya berwarna. Padahal kalau di Jepang itu P Bandai. Ya itu hanya Bandai yang tahu jawabannya kenapa bisa seperti itu. Ya, sekarang kita ke bagian tamasi atau figur. Nah, biasanya P Bandai ini guys, kalau untuk barang SHF dia akan selalu ada box coklatnya. Baik itu Hong Kong, Jepang, ataupun mungkin dari Singapura, itu akan selalu ada box coklatnya. Tapi terkadang ya nih, untuk barang yang seperti Dragon Ball itu dia akan ada yang versi Indonesianya atau distribusi Indonesia, bukan versi, maaf kata, tapi jalur distribusi Indonesianya. Nah, kita bisa tahu apa dari mana. Biasanya kalau ada distribusinya itu di sininya akan ada logo Bandai negara mana. Kalau Jepang doang ini yang polosan seperti ini. Ini Jepang. Nah, kalau yang seperti ini biasanya dari Hong Kong, guys. Nah, cuman ini
logo ininya nggak ada ya, logo Bandai Hongkongnya nggak ada, tapi kalau biasanya itu akan ada Jepang, Cina, Singapura, Jepang nggak ada, maksudnya Hongkong, Cina, Indonesia, itu akan selalu ada hologramnya guys, seperti itu. Dan biasanya kalau P Bandai di negara manapun itu akan selalu ada box coklatnya, kecuali mungkin di Hongkong, saya nggak tahu itu kenapa di Hongkong terkadang barang P Bandai, contohnya yang Marvel, di Jepang tuh P Bandai Limited akan mendapatkan box coklat. Sedangkan kalau di Hong Kong itu akan menjadi barang reguler, termasuk di Indonesia, kawasan Asia yang non Jepang istilahnya. Itu biasanya barang-barang yang seperti itu tidak mendapatkan box coklat karena dia masuk reguler tapi itemnya sama. Nah, kadang seperti itu guys. Kenapa hal itu terjadi? Ya mungkin karena masalah lisensi atau kontraknya seperti apa, sehingga barang di Asia yang non Jepang itu bisa mendapatkan dengan harga reguler. Nah, apa sih bedanya harga reguler sama P Bandai? Jelas beda. Bedanya di mana? Ya, kalau P Bandai biasanya yang Jepang ya, kita akan perlu joki atau orang-orang yang stay di Jepang. Kenapa? Karena P Bandai Jepang itu webnya itu harus meminta kita untuk memasukkan nomor telepon Jepang. Bahkan secara pembayaran pun kalau dulu itu mereka masih bisa COD. Sekarang mereka tidak bisa COD, jadi harus pay in front atau bayar di depan. Yaitu sudah mengadopsi cara bayar P Bandainya Hongkong. Jadi kalau dulu Jepang itu dia bisa bayarnya nanti saat barang rilis, kirim ke rumah baru kita bayar bisa. Tapi sekarang tidak bisa. Kenapa hal itu terjadi? Setahu saya karena banyak scalper dari China atau non Jepang itu banyak barang yang tidak ditebus karena dia bayarnya saat barang rilis. Jadi kalau dia merasa barangnya itu nggak laku, dia nggak akan tebus itu barang. Jadi istilahnya Bandai ini banyak sekali dimanfaatin orang yang non Jepangnya seperti itu. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena ya ini memang, mohon maaf, ini memang tidak bisa dibuktikan secara nyata juga, karena ini saya membaca di forum-forumnya Jepang sana, khususnya di dunia toys. Kenapa Bandai mengubah regulasi? Karena ternyata memang di teman-teman orang Jepang saya yang ada di Jepang sana itu memang menyatakan bahwa banyak orang scalper dari Cina, termasuk kasus Metal Build yang Eva, itu banyak scalper orang Cinanya. Nah, itu mereka yang melakukan kecurangan-kecurangan seperti itu. Ya kita tahu lah ya, orang Jepang itu disiplinnya gimana. Dan saya yakin kalau orang Jepang itu kalau mereka sudah klik beli, walaupun bayarnya nanti COD, mereka tetap akan bayar karena mentalnya beda guys. Jadi sekarang P Bandai itu pay in front, dan mereka juga membutuhkan nomor Jepang guys. Jadi kita nggak bisa beli sembarangan. Contoh kayak saya di Indonesia, saya mau beli, bisa nih bikin ID-nya P Bandai Jepang, bisa juga. P Bandai Hongkong kita bikin, bisa juga. Tapi kita nggak akan punya addressnya Jepang, dan mereka hanya bisa kirim ke sesama Jepang doang. Gitu, itu yang saya tahu ya guys. Sedangkan untuk kawasan Asia terkadang juga bisa mendapatkan barang P Bandai dengan harga reguler karena tadi regulasinya, serta untuk yang serial Dragon Ball biasanya itu ada Asianya juga, dan mereka tetap dapat coklat, dan itu biasanya harganya akan sedikit berbeda guys dengan yang kita ngambil dari Jepang. Kenapa berbeda? Karena setahu saya kalau di Indonesia ini kan sudah ada distributornya, otomatis dia tidak melalui calo. Sedangkan kalau untuk P Bandai Jepang, otomatis si seller untuk mau beli ini dia harus melalui calo atau orang ketiga, dan istilahnya harus bayar fee lagi untuk orang ketiga. Belum lagi ongkos kirim dan fee-nya dari untuk istilahnya cuan atau keuntungannya dari seller tersebut. Jadi otomatis untuk barang P Bandai ini jatuhnya akan lebih mahal daripada barang reguler. Itu perbedaan secara harganya guys. Dan apakah secara kualitas ada perbedaan antara P Bandai dengan yang reguler? Jujur saya katakan tidak, sama aja. Semua tetap made in China, QC-QC-nya pun juga saya yakin mungkin ada orang Jepang yang stay di sana, tapi saya yakin juga pasti banyak orang-orang pekerja dari China juga yang menjadi QC-QC-nya juga. Buktinya apa? Banyak kok barang P Bandai yang defect, banyak. Dan apakah P Bandai itu bisa klaim kalau kita ada defect? Bisa, tapi akan agak ribet. Kalau kita mau komplain gimana untuk P Bandai Jepang? Bisa, tapi ini akan agak ribet. Kenapa? Karena kadang Bandai itu akan meminta barang yang defect itu dikirim lagi ke Jepang. Nah, jadi itu tinggal kebesaran hatinya kita sebagai pembeli terima nasib barang MISB dari P Bandai itu gimana kalau kita nggak mau ribet. Biasanya setahu saya si seller yang masukin P Bandai ini dia akan bantuin
dia akan bantuin komplain atau bantuin klaim, tapi dengan ini ya istilahnya 50-50, dimana 50-50 nya itu gini guys, kita sebagai konsumen kita yang kirimin barang ke Jepang, jadi si seller itu kembaliin ke Indonesia plus bea cukainya itu ditanggung oleh si sellernya. Itu yang saya tahu guys. Itu cara komplainnya memang agak ribet, mau nggak mau kita harus keluarin duit ekstra untuk kita kembaliin ke Jepang. Nah, cara tercepatnya kita bisa request atau ke tukang-tukang repair. Banyak kok di Indonesia ini yang tukang-tukang repair yang sudah jago-jago. Bahkan untuk request pun juga bisa ada. Apa request itu? Misalnya dapatnya hilang. Nah, itu bisa kok dibantu oleh si ini ya, jasa-jasa repair. Nah, kalau jasa-jasa repair di Indonesia jujur saya kurang tahu banyak orang. Tapi kalian bisa masuk aja ke forum-forum atau grup-grup. Misalnya nih SHF kalian defect, SHF Manager. Kalian tanya aja di sana, nanti akan banyak rekomendasi dari teman-teman. Seperti itu guys. Dan sekali lagi untuk secara produksi, untuk yang SHF ini betul-betul limited, kecuali tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kalau ada anniversary, kalau emang dia mau reissue, dia pasti ada embel-embelnya. Jadi kalau untuk Bandai figur, dia tidak akan pernah reissue. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mau PO, cepetan aja PO, jangan berharap nanti tunggu reissue-nya atau apa. Itu salah besar, salah kaprah. Dan rata-rata setiap Bandai ini dia akan cetak sesuai dengan kebutuhan dari para konsumennya Bandai doang. Jadi dia tidak akan cetak lebih untuk dijual ready. Itu Bandai tidak pernah ada. Kalaupun dia ada lebih, dia biasanya untuk penggantiin atau gantiin part-part yang defect tadi. Seperti itu guys yang saya tahu. Dan biasanya guys, selain box coklat, di bagian box artnya ini akan ada logonya ini guys. Ya, ini adalah premium Bandai. Jadi kalau yang regular itu tidak ada logonya guys. Untuk yang limited aja baru ada logonya yang tadi. Itu salah satu ciri khas perbedaannya. Jadi overall semuanya ini tampak sama aja, kecuali logo ininya aja yang berbeda. Ya, itu salah satu ciri khas kalau ini barangnya Bandai. Ya, seperti itu guys ulasan singkat saya mengenai apa itu premium Bandai atau sebutannya Bandai. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut yang mungkin tidak saya sebutkan di sini, silakan aja komen di bawah, nanti sebisa mungkin langsung akan saya jawab guys. Oke, demikian konten saya kali ini, semoga kalian tercerahkan apa itu premium Bandai. Oke, see you in the next konten berikutnya. Bye.